Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini terjadi tahun lalu. Pertama kalinya aku alami hal seperti ini, dan semoga jadi pelajaran untuk para pengendara lain ketika sedang mengemudi dalam perjalanan. Namaku Jack. Aku bekerja di salah satu perusahaan minuman di Bandung dan bekerja sebagai seorang driver. Kejadian ini bermula beberapa bulan aku bergabung di perusahaan itu. Saat itu kondisi perusahaan sedang banyak sekali orderan. Banyak event yang berlangsung yang disupport oleh perusahaan minumanku itu. Saat itu aku ingat supervisorku mengajak untuk visit ke salah satu event yang ada di Cirebon. Bukan tanpa alasan, karena saat itu kami mensupport event ini. Berangkatlah kami berdua sekitar jam 10 pagi. Perjalanan berlalu dan sampailah kami di Cirebon. Supervisorku bertemu tim yang sedang on duty di sana untuk sekedar kontrol dan meng-QC hal-hal yang ada di event tersebut. Setelah itu, karena sudah hampir maghrib, kami pun memutuskan kembali pulang ke Bandung. Kondisi jalanan malam itu ketika kami pulang tidak terlalu ramai dan tidak macet. Aku fokus menyetir untuk cepat sampai di Bandung. Sedang supervisorku bilang dia agak gak enak badan katanya, dan izin untuk istirahat. Tak lama kemudian supervisorku itu terlihat tertidur, membuatku menyetir sendirian. Ya, entah apa, karena sudah biasa juga. Sampai tiba-tiba mobilku mulai oleng. Aku pun menepikan mobil di pinggir jalan untuk melihat keadaan. Dan saat kulihat, salah satu ban mobil terlihat kempes. Kempesnya lumayan parah, hingga membuat mobil cukup miring kondisinya. Ketika itu, kulihat di sekitar, tidak ada apa-apa, sepi. Yang terlihat hanya pohon-pohon, hutan, dan tidak ada yang bisa dimintai bantuan di sana. Terpaksa aku harus mengganti banku sendiri. Supervisorku terbangun dan bertanya kenapa. Ku bilang salah satu bannya kempes dan harus diganti. Aku mulai mempersiapkan ban cadangan, dongkrak, dan lain sebagainya. Kupikir supervisor itu akan membantu. Dia malah tidur lagi. Sudahlah, aku pun dengan cepat mulai mengganti ban yang kempes itu. Yang kempesnya itu adalah ban belakang.
yang ada di sebelah kiri. Setelah aku angkat mobil dengan dongkrak, aku mulai melonggarkan baut-baut dan mulai mengganti bagian. Sampai tak lama, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyapaku. Suara seorang lelaki. Laki-laki itu bilang dalam bahasa Sunda, "Jang, nuju naon?" Dia bertanya aku sedang apa. Kontan aku menengok ke arah belakang. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Ku tengok ke dalam mobil pun, supervisorku terlihat masih tidur. Dan di sekitarku itu tidak ada orang sama sekali. Tapi suaranya terdengar sangat jelas di belakangku tadi, dan sangat dekat. Seakan orang itu berdiri di belakangku. Sudahlah. Singkat cerita, ban pun selesai diganti. Dan kami melanjutkan perjalanan ke Bandung. Setelah kejadian ban kempes tadi, di dalam perjalanan aku merasa sepertinya ada yang aneh. Entahlah, perasaanku tidak enak. Sampai kulihat supervisorku itu mulai terbangun. Dan ketika terbangun, tingkahnya cukup aneh. Dari posisinya yang tertidur, kini dia duduk tegap di kursi penumpang sebelahku. Matanya melotot membelalak melihat ke arah jalan. Iya, wajahnya terlihat seperti ketakutan. Bahkan kuperhatikan dia terlihat selalu membuang muka, tidak mau melihat ke arah jendela. Aku pun sempat bertanya, "Pak, Bapak kenapa, Pak?" Namun dia tidak menjawab. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya memintaku untuk diam. Shh. Aneh. Aku pun kembali melihat ke arah jalan di depanku dan terlihat kabut tebal mulai menutupi jalan yang kami lalui. Kabutnya terlihat sangat tebal sehingga jarak pandangku kini mulai berkurang. Aku mulai menyalakan lampu jauh dan memasang lampu hazard. Takut-takut ada mobil yang lain di depanku. Aku mulai menurunkan kecepatan sambil terus berkonsentrasi melihat ke arah jalan. Sampai dari
dari kabut-kabut itu, di jalan sebelah kiri, aku melihat banyak sekali orang memakai baju berwarna putih. Iya, bajunya hampir seragam, baju putih panjang, dan berjalan berbaris dengan langkah gontai. Dan bisa kau lihat, ada laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Ada juga yang sudah berumur, sudah tua. Mereka berjalan dengan langkah gontai sambil berbaris, dan jumlahnya sangat banyak. Mungkin puluhan orang. Orang-orang itu berjalan berbaur dengan kabut tebal yang menutupi jalan utama. Kulihat supervisorku itu menutup mata terus dan membuang mukanya dari arah jendela. Pak? Kenapa, Pak? Kayak yang takut gitu, Pak? Ini jalanan tebel, kabutnya. Terus itu orang-orang paling baru pulang dari pengajian kayaknya. Bapak takut ya? Takut setan itu ya, Pak ya? Tiba-tiba supervisor itu menepuk bahuku dan bilang jangan sompral. Nggak gitu, Pak. Itu jelas-jelas orang lagi pada jalan. Kalau bukan orang mungkin bentuknya nggak akan gitu, Pak. Serem-serem. Begitu kataku mencoba mencairkan suasana tegang itu. Namun si bapak itu sepertinya menganggapku serius, padahal aku tidak bermaksud sompral. Sudahlah. Tak lama kabut itu mulai berkurang dan hilang. Dan orang-orang yang kulihat itu pun tidak ada lagi. Sudah kulewati. Namun kami masih menyusuri jalan yang sepi. Sampai di depan ada sebuah warung. Kebetulan nih, aku pengen buang air kecil. Pak, izin ke warung sebentar ya, Pak. Saya pengen buang air kecil. Gak kuat. Bapak supervisorku itu menyarankan aku tidak berhenti. Lanjut saja perjalanannya. Tapi aku memaksa karena aku tidak kuat. Daripada ngompol di jalan. Akhirnya tanpa persetujuannya, aku menghentikan mobilku di warung itu. Bapak nggak usah turun, Pak. Saya sebentar kok numpang ke toilet aja. Sama mungkin beli kopi, Pak, biar nggak ngantuk. Ya, bentar ya, Pak. Supervisorku itu tidak menjawab apa-apa. Hanya dari raut wajahnya seakan-akan bilang tidak usah dan ingin buru-buru cepat sampai ke Bandung. Ya, gak akan lama sih ke Bandung. Yang penting gak nahan kencing di jalan. Bahaya juga kan. Aku mendekati warung itu dan bilang mau ikut ke toilet. Bapak-bapak tua pemilik warung mempersilahkanku untuk masuk ke toilet yang berada di ujung dan di dalam warung itu.
kamar mandinya atau toiletnya terlihat sangat kotor dan bau pesing. Jorok. Buru-buru aku buang air kecil, dan setelah selesai, aku kembali ke bapak pemilik warung itu. "Pak, kopi hitamnya satu ya, Pak." Bapak itu mengangguk dan mulai membuatkanku kopi hitam. Aku sempat bertanya pada bapak itu ketika dia membuatkanku kopi. "Oh iya, Pak. Tadi di jalan sana itu kabutnya emang tebal-tebal ya, Pak? Itu setiap hari kayak gitu?" Bapak itu mengangguk. Sama tadi saya lihat ada rombongan orang pada pakai baju putih-putih itu, Pak. Lagi ada acara apa ya, Pak, di sekitar sini? Pak? Ketika itu, dia tidak menjawab pertanyaanku yang terakhir. Dia lalu memberikanku secangkir kopi hitam yang ketika ku pegang sangat dingin. "Pak, punten, Pak. Ini kopi hitamnya kok dingin ya, Pak? Nggak panas." "Pak? Pak?" Bapak itu hanya terdiam, berdiri membelakangiku. "Duh, punten, Pak. Kalau gitu saya nggak jadi aja ya, Pak." Aku pun meninggalkan kopinya di atas meja dan berbalik kembali ke dalam mobil. Ketika aku berjalan ke arah mobil, dari kejauhan kulihat rombongan orang-orang yang memakai baju putih itu mendekati mobilku. Tuh orang-orangnya udah sampai sini. Aku pun masuk ke dalam mobil. Kulihat bapak supervisorku yang ada di dalam mobil menutupi wajahnya dengan jaket. Pak. Udah, Pak, ayo kita berangkat ke Bandung, Pak. Tadi saya coba beli kopi, cuman kopinya dingin ternyata. Lalu supervisorku itu bilang, "Kamu ngapain sih turun?" Ya lantas ku jawab, "Ya ke warung." Lalu dia membuka jendela, dan ketika kulihat, astaga, loh, tidak ada warung di sana. Yang kulihat hanyalah lapangan kosong, dan bukan hanya lapangan kosong, tapi itu pemakaman. Iya, banyak batu nisan dan kuburan yang ada di tengah-tengah lapangan yang ada di dalam hutan. Dan supervisorku itu bilang dia melihatku berdiri dan mengobrol dengan sosok pocong. Buru-buru aku langsung menyalakan mobil dan pergi secepatnya dari tempat itu. Aku sempat menengok ke arah belakang dan melihat dari spion
Dan ketika itu bulu kuduku berdiri merinding. Karena kulihat di belakangku berjajar sosok-sosok pocong terbalut kain putih dengan jumlah yang sangat banyak. Yang tadinya kulihat rombongan orang-orang berjalan, namun kini aku lihat berbeda. Sosok yang terbungkus kayak kapan dengan jumlah yang sangat banyak berdiri kaku tak jauh dari mobilku. Aku langsung menancap gas sekencang-kencangnya. Singkat cerita, kami pun sampai di jalan yang cukup ramai. Dan perjalanan pun setelah itu berjalan dengan lancar hingga sampai ke Bandung. Ketika sampai di Bandung, kami baru menyadari bahwa perjalanan kami terasa sangat panjang dan lama. Kami sampai di Bandung jam 2 subuh, sedangkan kami berangkat menuju Bandung bahkan dari sebelum maghrib. Namun selama di perjalanan, kami merasa perjalanannya sangat cepat. Ya mungkin 2 jam perjalanan, tapi kok nyatanya sangat lama. Aku bahkan tidak mengetahui jalan yang kulewati ketika ban mobilku bocor dan melihat kabut tebal dengan orang-orang itu letak pastinya di jalan mana. Yang jelas, malam itu aku memang benar-benar bergesekan dengan dunia yang lain, alam gaib. Mungkin gara-gara perkataanku juga yang sompral dan membuat hal-hal itu pun akhirnya seperti madat untuk membuktikan eksistensinya. Atau ketika malam itu kami melewatinya adalah malam yang spesial buat sosok-sosok tersebut, menjalani sebuah upacara entahlah yang dilakukan di alamnya.